Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Crypto Normally. Oke teman-teman, di kesempatan siang menunggu zuhur ini, mari kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang Bitcoin ya. Sesuai dengan judulnya, Bitcoin itu emas 2.0 atau memang sampah di 4.0. Langsung aja kita buka di coinmarketcap.com. Kita buka di bagian Bitcoin ya. Saya ingatkan lagi kepada teman-teman yang belum tahu Bitcoin itu apa, nanti kita bisa pelajari bareng-bareng di sini. Oke, saat video ini dibuat, satu Bitcoin seharga 135 juta rupiah dengan kenaikan 3,73% ya teman-teman. Market cap-nya ini sudah berapa ya? Ya sekitar 2000 triliunan ya. Mungkin lebih, kalian bisa lihat sendiri di websitenya. Oke, Bitcoin sendiri untuk supply maksimalnya 21 juta BTC dan yang sudah ditambang atau beredar sekitar 18.405.993 BTC. Oke, kita ke bawah dulu. Ya, jadi ini di bawah dijelaskan sejarah BTC. Itu jadi dia adalah sebuah cryptocurrency terdesentralisasi, artinya tidak dikontrol oleh siapapun, oleh negara manapun dan oleh bank manapun. Ini berjalan melalui jaringan peer-to-peer ya teman-teman. Jadi kalau kita mau ngirim Bitcoin ke teman kita, kita bisa langsung mengirim secara digital tanpa melalui bank. Dan ini diprakarsai oleh Satoshi Nakamoto yang saat ini masih menjadi seorang anonimus. Kita tidak tahu siapa mereka sebenarnya. Terus baca lagi ke bawah, kalian bisa baca ya teman-teman. Ini masih sering, pasti udah sering diulang-ulang. Oke, terus di sebelah kiri ini ada statistiknya. Bitcoin hari ini harganya 135 juta. Terus market ranknya tentu nomor 1 karena dia yang pertama keluar dan menjadi store value untuk cryptocurrency lainnya. Kemudian ini 24 jam volume perdagangannya ya, sekitar 376.000 miliar. Ini circulating supply yang beredar, total supply juga yang beredar, dan maksimal supply ini 21 juta. Untuk harga tertinggi yaitu 289.918.000 itu pada Desember 17 tahun 2017. Kemudian untuk harga terendahnya itu 926.000 ini pada tahun 2013. Tentunya ini yang tercatat di CoinMarketCap ya. Mungkin teman-teman yang sudah ikut awal Bitcoin dari 2009 mungkin harganya, atau bahkan mungkin belum ada harga ya waktu itu, karena masih bisa didapat secara gratis lewat game ataupun mining melalui komputer. Terus ini aja tentang statistiknya. Oke. Kita langsung cek di sini ya. Di sini menampilkan data Bitcoin dari mulai 2013 ya. Ini kita bisa lihat di 2017 itu mencapai di puncaknya yang sesuai yang tadi kita udah baca di sekitar 280-an juta ya teman-teman. Kemudian di 2000 berapa nih? Di 2018 itu turun lagi, bahkan anjlok lagi ke bawah. Ini turun lagi sampai di harga berapa nih? 54 juta pada bulan Februari 2019. Kemudian naik lagi di bulan Agustus 2019. Ini kemarin sempat jatuh lagi di bulan Maret tuh sampai 73 juta. Dan hari ini seperti yang kita lihat, Bitcoin di harga 135 juta rupiah. Oke, kita lihat dulu untuk grafik yang 3 bulan. Kita klik. Ya, ini grafiknya ya teman-teman. Jadi Bitcoin dari mulai bulan Maret sampai Juni saat video ini dibuat. Ya,
Jadi Bitcoin merupakan emas 2.0, banyak orang yang mengatakan demikian. Karena apa? Karena dia tidak ada inflasi ya. Ya karena memang dibuat dalam jumlah fixed rate ya, 21 juta. Artinya nanti akan habis ditambang pada tahun 2143 kalau tidak salah. Jadi ini bisa menjadi sebuah simpanan tersendiri ya teman-teman. Cuman seperti yang kita lihat tadi bahwa harganya juga nggak stabil di harga ini, karena masih bisa naik turun. Mungkin untuk simpanan jangka panjang ini bagus, tapi untuk yang ketika kita butuh untuk mendadak atau terpaksa harus dijual, maka sepertinya Bitcoin ini belum bisa jadi alat investasi yang bagus ya. Tapi nggak tahu juga, mungkin teman-teman yang punya pengalaman untuk investasi di emas bisa sharing apabila baru beli, misal seminggu kemudian kita jual, itu rugi atau enggak gitu di emas. Mungkin teman-teman bisa komen di kolom komentar ya. Ya jadi memang Bitcoin ini karena sifatnya decentralized dan tidak dikontrol oleh siapapun, itu layaknya kayak emas. Tapi kalau emas dipegang oleh suatu negara ya pastinya perlu banyak izin-izin untuk penambangan emas, terus butuh biaya yang tinggi untuk pencetakan. Ini sama juga di Bitcoin, ini butuh biaya tinggi untuk mining. Cuman kita bisa beli langsung di market atau exchange ya, sama seperti emas kita juga bisa beli untuk emas-emas yang sudah jadi. Lalu itu untuk bagian emas 2.0-nya. Lalu bagaimana dengan statement bahwa Bitcoin menjadi ampas di 4.0? Oke, generasi milenial saat ini atau generasi 4.0 yang semuanya serba Internet of Things ya. Kita bisa lihat di sini di Whale Bot Alert di Telegram, kita bisa melihat bahwa masih banyak transaksi yang keluar masuk dari exchange maupun ke exchange ya, dengan jumlah yang cukup tinggi. Dalam artian untuk saat ini BTC sendiri masih menjadi seperti sampah gitu, dalam artian hanya orang-orang tertentu yang memiliki dalam jumlah banyak. Kalau dipikir 21 juta BTC, artinya penduduk dunia 7,7 miliar. Setidaknya jika setiap orang memiliki 0,003 BTC, maka kontrol ada di tangan setiap orang ya teman-teman. Tapi ini enggak, sebagian BTC itu masih banyak dipegang oleh orang-orang yang terdahulu. Artinya belum merata, belum banyak orang yang mengetahui tentang BTC maupun ingin menyimpan BTC sebagai investasi jangka panjang. Selain itu musuh utama yaitu seperti biasa USDT ya. Jadi USDT ini bisa dicetak kapanpun, namun dijadikan sebuah acuan internasional. Itu di perdagangan cryptocurrency juga acuannya BTC USDT untuk melihat naik atau turunnya sebuah harga. Jadi di sini seperti kita lihat nih 10 juta USDC. Itu 1 USDC-nya tentunya setara dengan $1 ya. Jadi di sini uang dan BTC itu terlihat kayak sampah gitu. Jadi kita bisa memantau dari mana uang itu keluar masuk itu, dan dalam jumlah yang nggak sedikit gitu. Cuman dari sini saya jadi belajar juga bahwa dunia ini memang sebenarnya ya sampah aja gitu. Makanya kita ini yang hidup hanya cuman sebentar, cuma numpang ya, kita coba melakukan hal-hal baik, karena mungkin setelah hidup ini kita masih ada kehidupan lain yang tentunya kita perlu bekal gitu. Tapi BTC juga mungkin bisa dijadikan suatu alat kita untuk menambah penghasilan kita ya. Untuk teman-teman yang mungkin udah trading lama ataupun holding lama atau holder ya, menjadi seorang holder, mungkin melalui BTC ini kita bisa mengambil sedikit keuntungan ya. Oke, itu aja sih teman-teman untuk sharing kali ini. Jadi intinya Bitcoin ini kalau menurut saya bisa dipandang menjadi dua sisi, sebagai emas 2.0 atau emas digital ya teman-teman, selain emas yang asli, serta menjadi sampah di 4.0 karena BTC sendiri masih dipegang oleh hanya sebagian orang-orang yang kita sebut whale, yang mereka memiliki banyak sekali Bitcoin dan mereka bebas untuk menjual kapanpun ataupun membeli kapanpun. Dalam artian harga itu masih bisa naik dan turun
tergantung dari moodnya Well mungkin ya. Itu aja untuk opini tentang Bitcoin kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga yang sedikit ini ada pelajaran yang bisa diambil. Jangan lupa ditengok jemuran, kalau trading tetap hati-hati, gunakan dana dingin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.